memulai perayaan Ekaristi kita, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 366.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini segenap umat Katolik di seluruh dunia memulai masa Prapaskah yang kita tandai dengan mengenakan abu pada diri kita, baik lewat dahi kita, lewat tanda salib, tetapi sekarang karena situasi pandemi juga bisa dengan penaburan abu di kepala kita, tergantung daripada situasi kondisi masing-masing. Nah, untuk itu kita mau mengenakan abu yang melambangkan bagaimana manusia begitu berasal dari ketiadaan, dari kehinaan menuju kepada suatu kemuliaan. Tetapi karena dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, membuat kita jatuh dalam lembah kehinaan, bagaikan debu yang tidak ada nilai, tidak ada harga. Maka kita mau menyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan dengan datang mohon pengampunannya. Karena itu gereja menganjurkan anak-anaknya memulai masa pertobatan, masa yang penuh rahmat selama 40 hari ini sebelum kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Juga warna liturgis hari ini sampai pada perayaan Pekan Suci Paskah adalah warna ungu, warna rasa keterharuan, rasa kedukaan, di mana kita menyadari bahwa kita tidak layak dan pantas di hadirat Tuhan karena dosa-dosa kita. Kerap kali kita menangguhkan apa yang kita dapat lakukan hari ini dengan mengatakan besok saja. Tetapi untuk bertobat, besok sudah terlambat. Siapapun yang mengatakan itu membawa pesan Allah kepada kita, entah itu dikatakan oleh para nabi dan rasul, entah oleh majikan ataupun juga saudara-saudari kita, bahkan anak-anak kita harus berani untuk bertobat. Mari saudara-saudari kita siapkan hati, kita mohon rahmat belas kasihan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami sungguh-sungguh bertobat kepadamu dan membuka hati dengan lebar untuk menerima sabda penyelamatanmu di dalam masa Prapaskah yang penuh rahmat dan hikmat ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya.
Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu,
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu lah yang ada di tempat yang tersembunyi yang mengetahuinya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak akan memberikan renungan ataupun khotbah, tetapi saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah 2021 yang ditulis oleh Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur John Liku Ada PR, yang mana tema untuk masa Prapaskah atau masa tobat tahun ini berlaku di seluruh Indonesia, semakin beriman, semakin solider. Saya ulang, tema kita semakin beriman, semakin solider. Harap kita fokus untuk mendengarkan seruan, ajakan daripada Bapak Uskup kita untuk menjalani masa Prapaskah selama 40 hari. Kepada para pastor, biarawan-biarawati dan segenap umat beriman Katolik Keuskupan Agung Makassar, salam sejahtera dalam Kristus Yesus yang dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudarinya. Di tengah masih bercokolnya pandemi COVID-19, kita akan memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Hari Rabu Abu 17 Februari 2021 hari ini. Seakan belum cukup dengan deraan COVID-19, datang lagi bertubi-tubi musibah lainnya menimpa bangsa tercinta ini. Letusan Gunung Merapi, kecelakaan pesawat terbang, longsor, banjir gempa, semuanya itu mengakibatkan kematian dan berbagai macam penderitaan bagi sekian banyak saudara-saudari kita, tidak terkecuali penderitaan di bidang ekonomi. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa masalah kemiskinan bukanlah baru muncul sebagai akibat dari musuh-musuh mutakhir terakhir ini. Masalah kemiskinan yang melanda sebagian besar umat manusia dewasa ini berakar dalam sejarah yang panjang akibat ketidakadilan sosial yang berkelanjutan. Ketidakadilan sosial pada gilirannya berpangkal dari individualisme atau egoisme, yaitu kecenderungan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan sesama. Individualisme itu menyangkut sikap hati dan menjadi budaya. Gereja selalu menentang budaya individualistis dan mempromosikan budaya solider. Solidaritas merupakan tema utama ajaran sosial gereja. Solidaritas adalah pengeterapan perintah kasih, yaitu pembaktian diri demi kepentingan sesama. Di tengah bercokolnya budaya individualistis, gereja berupaya membangun budaya tandingan. Itulah budaya solidaritas. Adapun tema aksi puasa pembangunan 2021 ini adalah semakin beriman, semakin solider, yakni membangun ekonomi solidaritas. Dalam kaitan itu, saya bermaksud menyegarkan kesadaran kita akan makna hakiki gerakan aksi puasa pembangunan nasional itu sendiri. Sesungguhnya gerakan APP nasional itu pada hakikatnya adalah upaya Gereja Katolik Indonesia membangun budaya solidaritas secara berkelanjutan. Tradisi puasa dan pantang dalam Gereja Katolik berlangsung selama 40 hari. Sebelum Paskah dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Suci. Sebelum Konsili Vatikan kedua, kewajiban berpantang dari makan daging dan kewajiban berpuasa, yaitu hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari, berlaku setiap hari selama 40 hari tersebut. Tetapi sesudah Konsili Vatikan kedua, terutama melalui Konstitusi Apostolik Penitemini, diserukan oleh Paus Paulus ke-6 supaya masa tobat atau masa Prapaskah bukan sekadar mengurangi makan, tetapi terutama kelakuan hidup kita perbaiki dan kita ubahkan seturut kehendak Allah. Maka masa Prapaskah atau masa puasa dan tobat kita ini juga kita kurangi makan, pantang,
dan juga berpuasa pada hari Jumat dan Jumat Agung, lalu pantang itu Jumat, dan juga kalau bisa kita tambahkan setiap hari Rabu. KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan. Tetap ditekankan bahwa seluruh masa puasa yang sekarang lebih lazim dinamakan masa prapaskah adalah waktu bertapa. Tetapi lalu ditambahkan karena itu diharapkan dari masing-masing agar selama masa prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan. Maka berpantang juga diperluas karena diartikan mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, misalnya berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dan dari rokok, dan lain-lain. Tetapi kiranya ketetapan yang paling penting dan bermakna besar ialah secara khusus diminta perhatian untuk aksi puasa pembangunan, yaitu mengumpulkan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan, berpantang, dan berpuasa. Hendaklah usaha ini dilakukan secara perorangan ataupun secara bersama-sama. Jadi nanti umat selama masa prapaskah setiap minggu mengisi amplop APP. Nanti akan dibagikan ke rukun-rukun dan nanti dari rukun akan menyalurkan ke keluarga-keluarga untuk mengisi amplop APP, aksi puasa pembangunan. Lalu kita isi dengan dana yang sudah kita siapkan dari hasil pantang dan puasa kita. Dalam kitab suci, berbeda dengan agama-agama lainnya, puasa bukan secara mati raga atau askese, sebab bukankah makanan merupakan pemberian Allah. Berpuasa dalam kitab suci berarti merendahkan jiwa sendiri, menyatakan sikap ketergantungan dari Allah. Maka puasa dipraktikkan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah, untuk menyatakan ratap pribadi, atau untuk memohon suatu karunia, untuk memohon pengampunan kolektif atau individual, terang ilahi. Dan sebelum memulai suatu misi, puasa tidak terpisahkan dari sedekah dan dari doa. Puasa secara khusus mengandaikan kasih kepada kaum miskin. Sedemikian itu, berpuasa dalam kitab suci menyangkut sekaligus 3 relasi dasar hidup manusia, yaitu hubungan dengan diri sendiri, mengurangi makan dan berpantang, hubungan dengan sesama, bersedekah, dan hubungan dengan Tuhan lewat doa. Aksi pengumpulan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan, berpantang, dan berpuasa dalam 2 kategori. Caranya melalui paroki dan juga sekolah-sekolah. Jadi setiap umat diwajibkan untuk mengumpulkan dana sebagai ungkapan solidaritas kita, karena tema kita tahun ini adalah semakin beriman semakin solider atau bersolider. Maka kita semua umat, dan juga selain lewat paroki juga lewat sekolah-sekolah. Di sekolah juga anak-anak sekolah wajib memasukkan dananya untuk APP, mengisi amplop APP. Itu seruan KWI. Seluruh dana yang dikumpulkan dikirim ke keuskupan, jadi bukan disimpan di paroki. Selanjutnya 70% dari dana tersebut tinggal di keuskupan, yang di keuskupan kita diperuntukannya dikelola oleh Komisi APP Keuskupan Agung Makassar. Sedangkan 30% dikirim ke KWI, ke pusat di Jakarta, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sesuai ketentuan, dana yang terkumpul di KWI dibagikan sebagai berikut: 5% ke Yayasan Karina atau Karitas Indonesia untuk biaya operasional. Jadi dalam masa-masa banyak bencana alam seperti yang baru-baru di Mamuju atau juga di tempat lain karena banjir atau gempa bumi, Karina, Karitas Indonesia itu membantu masyarakat, bukan hanya masyarakat Katolik tapi seluruh masyarakat dibantu oleh Karina lewat dananya, itu lewat pengumpulan dana APP. Jadi sebenarnya kalau kita bantu orang kalau kita Karina membantu di sana, sebenarnya kita juga punya andil untuk membantu orang-orang yang susah. Itu lewat Karina, Karitas Indonesia.
Lalu 15% ke DSAK, dana solidaritas antar keuskupan, dan 80% dikelola oleh Komisi PSE KWI, nanti dijelaskan dalam surat ini. Yayasan Karina adalah milik Gereja Katolik Indonesia yang bergerak dalam upaya mengurangi dampak krisis kemanusiaan melalui kesiapsiagaan dan tanggap bencana, tentu saja dalam kerjasama erat dengan Karitas di tingkat keuskupan. Semboyannya bela rasa kita. Karina senantiasa cepat tanggap setiap kali ada bencana dalam mengkoordinir dan menyalurkan bantuan yang berasal dari masyarakat, khususnya umat Katolik. Karina dan Karitas Keuskupan sudah memiliki tim sukarelawan yang senantiasa siap sedia. Sedangkan DSAK, dana sosial antar keuskupan, dimaksudkan untuk membantu pengadaan sarana-sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peribadatan di keuskupan-keuskupan, termasuk dalam hal ini pelatihan, kursus-kursus para pelayan, imam, katekis, pengantar, ketua, pengurus-pengurus umat, sarana kendaraan motor untuk para pelayan. Ini tentu berkaitan dengan dimensi relasi kita dengan Tuhan. Akhirnya, kata kunci dalam gerakan APP adalah P yang terakhir, yang berarti pembangunan. Berbeda dengan fokus Karina Karitas yang memberi bantuan materi langsung kepada para korban bencana, sayap pembangunan dari APP mempunyai prinsip Hilfe sur Self-Hilfe, artinya membantu orang agar orang itu akhirnya mampu membantu dirinya sendiri. Jadi bila orang butuh makan, janganlah memberikan dia nasi, berikanlah dia pacul. Bila orang butuh ikan, janganlah memberikan dia langsung ikannya, tetapi berilah dia kail. Tujuan utama dari APP ialah membantu orang atau kelompok orang atau masyarakat agar bertumbuh ke arah kemandirian di bidang sosial ekonomi. Upaya kedua yang dipelopori Gereja Katolik dalam rangka membangun budaya alternatif, itu budaya solidaritas di bidang sosial ekonomi, ialah gerakan CU, Credit Union. CU atau Credit Union didirikan di Jerman oleh Raiffeisen pada tahun 1818 yang hidup sampai 1888. Pendirian CU dilatar belakangi terutama oleh kemiskinan yang menimpa sebagian besar penduduk sebagai salah satu efek negatif revolusi industri. Adapun inti ajaran CU, setiap orang harus menolong dirinya sendiri dengan merubah pola pikir, bersikap dan berperilaku hemat serta tekun dan rajin. Kedua, pendidikan harus terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan perubahan berkelanjutan. Ketiga, setiap orang harus membebaskan diri dari keinginan semata dan memberi prioritas pada kebutuhan hidup. Keempat, komunitas harus saling percaya dan bekerja sama untuk hal-hal yang baik demi memperbaiki kesejahteraan bersama, lalu kesejahteraan spiritual, jasmani, dan juga meningkatkan keuntungan bersama. Kelima, komunitas harus memampukan dirinya untuk mandiri daripada bekerja untuk kepentingan para lintah darat. Komunitas tidak mengandalkan berbagai bentuk pertolongan dari luar yang hanya dapat mengurangi kemiskinan mereka sementara saja. CU mulai hadir di Indonesia pada tahun 1960-an. Sejak itu, Credit Union berkembang dalam lingkungan gereja, khususnya melalui Komisi PSE di hampir semua keuskupan di Indonesia. Di wilayah Keuskupan Agung Makassar, sejak tahun 1970, sejumlah paroki, yayasan dan kelompok kategorial mendirikan Credit Union. Kini di Keuskupan Agung Makassar terdapat 3 CU besar, yaitu dengan jumlah anggota secara bersama 53.363 orang. CU Sawan Sibarung di Kevekepan Toraja dan Lu Raya serta Parepare. CU Mekar Kasih di Kevekepan Makassar dan Sulbar. CU Mentari Kasih di Kevekepan Sultra. Kecuali itu masih ada koperasi simpan pinjam seperti KSP Marendeng di Kevekepan Toraja dan Lu Raya dengan jumlah anggota 32.065 orang. Kita berharap CU-CU dan KSP semakin berkembang di keuskupan kita. Demikianlah gerakan APP nasional dan gerakan CU koperasi merupakan perwujudan daripada panggilan Injili, semakin beriman semakin solider untuk membangun ekonomi solidaritas
Sebab Tuhan bersabda, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Segala aksi belas kasih dan solidaritas seperti itu harus keluar dari sikap hati yang teguh. Oleh karena itu Tuhan bersabda pula, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Membangun sikap hati solidar seperti itu secara berkelanjutan pada gilirannya akan melahirkan budaya alternatif, yaitu budaya solidaritas. Selamat memasuki masa Prapaskah 2021. Kita semua tetap sehat, Tuhan memberkati. Makassar, 1 Februari 2021, Monsinyur John Liku Ada. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, saat ini kita akan memasuki upacara pemberkatan abu, yang mana abu ini nanti akan diteruskan ke rukun-rukun melalui pengurus rukun atau ketua rukun, dan dari rukun nanti akan diteruskan ke keluarga-keluarga yang membutuhkan. Mungkin keluarga itu ada juga yang sudah mempersiapkan sendiri dari rumah abunya dengan membakar daun palma sendiri di rumahnya dan menyediakan satu meja khusus di mana mereka beribadah. Kemudian nanti bersamaan pada saat pastor memberkati abu, mereka juga menyiapkan abunya. Lalu sesudah pemberkatan abu, pastor hanya satu kali berseru mengucapkan kalimat bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu nanti bisa dilanjutkan ke umat untuk melakukan tanda salib pada dahi, atau sekarang banyak yang dilakukan dengan menaburi abu di kepala. Terserah mana yang dirasa yang paling cocok, seperti itu. Baik. Saudara-saudariku, marilah kita memohon dengan rendah hati kepada Allah Bapa kita yang Maha Rahim, agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini. Sebab abu ini dan juga abu yang disediakan dari rumah umat masing-masing atau siapa saja yang menyediakannya akan ditandakan pada dahi kita
atau pada kepala kita sebagai penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, Engkaulah Bapa yang kudus. Langit dan bumi adalah karya tangan-Mu, semua itu akan berlalu. Hanya Engkau yang tetap sama dalam belas kasih dan cinta kasih-Mu kepada kami. Kasihanilah kami sebagaimana Engkau dahulu mengasihani Ninive yang bertobat kepadamu. Baharuilah hati kami, jadikanlah suci, dan kembalikanlah kepada kami kebahagiaan berkat keselamatan, karena kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Berkatilah kiranya abu ini dan abu yang disediakan dari rumah umat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Supaya menjadi tanda pembawa selamat, karena kami ini lemah dan umur kami singkat, ciptakanlah lagi kami menurut citra Yesus Mesias, yang datang untuk menjadikan kami putra dan putri-Mu dalam masa prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari segenap umat di rumah masing-masing, dengan ini kita sudah bisa menggunakan abu, baik yang saya berkati saat ini ataupun juga melalui live streaming dari rumah masing-masing. Tetapi sebelum menggunakan abu, bisa pakai abu kering ini, itu diperciki, ditaburi pada kepala kita, atau bisa juga nanti diperciki dengan air kudus, itu untuk taruh pada dahi kita. Biasanya orang merasa afdol pada dahinya, tapi terserah kondisi kita masing-masing. Dengan ini saya juga menyampaikan kepada umat satu kalimat pernyataan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin.
hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap cahaya-Mu. Tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku hunjuk padamu. Tak layak aku tengada menatap cahaya-Mu. Tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Saudara-saudari, marilah kita memohon kepada Bapa kita di surga supaya mengutus Roh Kudus agar kita ditobatkan dan diperbarui. Marilah kita menjawab seruan dengan jawaban, Tuhan, perbaharuilah kami dengan Roh-Mu. Tuhan, perbaharuilah kami dengan Roh-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja menyuarakan sabda Allah yang menantang dengan seutuh-utuhnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, perbaharuilah kami dengan Roh-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa kami menjadi semakin sadar akan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Marilah kita berdoa. Tuhan, perbaharuilah kami dengan Roh-Mu. Bagi semua orang yang mengandalkan kenikmatan material dan melimpahnya kekayaan mereka, ya Bapa, semoga semua orang menaruh harapannya hanya pada harta surgawi. Marilah kita berdoa. Tuhan, perbaharuilah kami dengan Roh-Mu. Bagi mereka yang hanya memperhatikan kesenangan mereka sendiri dan yang hanya mengikuti keinginan mereka sendiri, ya Bapa, semoga mereka mulai membuka hati bagi kepentingan sesama dan menghargai pendapat orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, perbaharuilah kami dengan Roh-Mu. Bagi mereka yang kehilangan iman kepada Tuhan dan yang kecewa dalam hidup ini, ya Bapa, semoga perkataan dan perbuatan kami menunjukkan karya cinta kasih-Mu sehingga dapat menyemangati mereka kembali. Marilah kita berdoa. Tuhan, perbaharuilah kami dengan Roh-Mu. Bagi kami sendiri dan segenap umat Katolik di seluruh dunia, ya Bapa, semoga masa tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Terutama semoga kami menumbuhkan dan mengembangkan sikap solidar terhadap mereka yang menderita, susah dan miskin. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani
dalam cinta kasih dengan kerendahan hati dan ketulusan. Marilah kita mohon, Tuhan, perbaharuilah kami dengan roh-Mu. Bapa di surga, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Mada Bakti 370. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Engkau Maha Rahim, hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Kami bagaikan anak yang Hilang yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami ingin ulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan selalu beribun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan dalam masa prapaskah, masa tobat ini. Semoga kami semakin bertumbuh dalam sikap solider dan dengan murah hati mau saling melayani dalam cinta kasih dan ketulusan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Doa syukur agung 5. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu kami mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa,
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu jiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu.
Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semua pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu Dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani masa tobat ini di dalam masa Prapaskah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, hari ini kita sudah memulai masa Prapaskah, dimulai dengan Rabu Abu. Karena pandemi ini, maka banyak anjuran atau juga usulan kiranya kita tetap menjaga itu protokol kesehatan. Maka amannya memang itu menaruh abu di kepala, bukan di dahi, tetapi tergantung situasi kita masing-masing dan keyakinan kita. Saya sendiri pada itu dahi, ya, supaya rasa lebih afdol dan lebih nyaman, seperti itu. Tetapi umat yang sudah menyiapkan abunya di rumah itu boleh langsung pakai, ditaruh di kepala, ditabur di kepala kita sedikit saja, tidak usah banyak, atau juga ditaruh di dahi, di penandaan pada salib, ya, dengan dicampuri air sedikit, ya. Nah, umat yang belum punya abu, nanti karena kami sudah menyiapkan ada cukup banyak abu, saya rasa cukup untuk rukun-rukun, karena biasanya itu sebanyak yang kami berkati itu malah masih ada tersisa untuk umat.
Maka tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak cukup nanti abunya, ada cukup banyak yang kita berkati. Nanti dari rukun-rukun ketua rukun atau pengurus rukun akan datang ke gereja untuk mengambil abunya, kemudian nanti didistribusi ke rumah-rumah. Tentu jangan berharap akan dapat banyak, sedikit saja, karena kan yang penting bahwa itu simbol bahwa kita mengenakan abu sebagai tanda pertobatan kita, bahwa kita berasal dari sesuatu yang tidak ada, hina, menjadi sesuatu yang mulia, tetapi kita kembali menjadi hina karena kita melakukan kedosaan, dan karena itu kita mau berbalik, berbuat baik. Jadi jangan cemas, jangan takut, tetap bisa kita merayakan Rabu Abu. Lalu karena ini masa pandemi, maka diperpanjang penerimaan abunya. Karena pada masa-masa normal itu pada hari Rabu Abu saja. Ini bisa sampai hari Minggu. Karena tentu saja tidak bisa langsung hari ini, itu disalurkan kepada umat. Karena keterbatasan tenaga dan juga keterbatasan waktu bagi pengurus rukun. Maka bisa berlangsung sampai hari Minggu. Sesudah hari Minggu diharapkan semua sudah selesai menerima abu atau meletakkan abu di kepala atau pada dahi, membuat tanda salib. Jadi sampai hari Minggu. Tidak usah cemas, itu kebijakan dari paroki dan juga kebijakan dari keuskupan, bisa berlangsung sampai hari itu karena kondisi pandemi ini yang membuat kita sangat terbatas dalam gerakan ataupun juga tindakan. Lalu yang kedua, saya akan membacakan aturan pantang dan puasa. Saya akan bacakan itu, harap kita dengarkan baik-baik. Peraturan puasa dan pantang. 1. Masa prapaskah mulai pada hari Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 dan berjalan sampai dengan Sabtu Suci tanggal 3 April 2021. Kedua, seluruh masa prapaskah adalah waktu bertapa. Karena itu diharapkan dari masing-masing agar selama masa prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan di bawah ini. Ketiga, secara khusus diminta perhatian kita untuk aksi puasa pembangunan APP, yaitu mengumpulkan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan dan berpantang. Jadi disediakan oleh keuskupan dan keuskupan mendistribusi ke paroki-paroki amplop aksi puasa. Jadi ini ada amplop APP. Kiranya nanti rukun-rukun atau pengurus rukun itu menyalurkan kepada umat, keluarga-keluarga untuk dibagikan. Lalu juga nanti umat mengisi dana atau uang dalam amplop ini. Dari mana uangnya itu? Bukan diambil khusus dari dompet kita atau dari kantong kita, tetapi dari hasil penghematan selama masa prapaskah atau dari hasil penghematan itu berpantang dan berpuasa. Kalau biasanya kita makan makanan mewah atau makanan yang normal biasanya, ini dikurangi dalam masa prapaskah. Terlebih juga kita kan ada puasa. Jadi hasilnya itulah yang akan kita masukkan dalam amplop ini dan akan dikumpulkan di rukun-rukun dan pengurus rukun akan membawa ke paroki dan di paroki dikumpulkan, kemudian kita store seluruhnya ke keuskupan. Dari keuskupan juga akan itu mengatur kembali dan menyetor ke KWI, ke pusat Jakarta. Lanjut. Hendaknya usaha ini dilakukan entah secara perorangan ataupun secara bersama-sama. Dana ini diperuntukkan karya-karya sosial termasuk usaha-usaha pengembangan komunitas basis, keluarga dan pemberdayaan umat dan lingkungan. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan tak menjadi halangan bagi partisipasi kita dalam kegiatan-kegiatan APP. Memang kita berharap semoga COVID-19 ini itu cepat berlalu, terutama karena sudah ada itu vaksin. Tapi selama ini kita mesti tetap itu jaga diri kita masing-masing dan sesama dengan mematuhi protokol kesehatan. Keempat, di samping itu selama masa prapaskah kita wajib berpuasa dan berpantang menurut peraturan berikut. A. Selama 40 hari mulai dari hari Rabu Abu tanggal 17 Februari sampai Sabtu Suci tanggal 3 April adalah masa puasa. Secara khusus kami mengajak seluruh umat
untuk melaksanakan secara lebih serius pada hari Rabu Abu, setiap hari Jumat dan masa puasa. Dalam masa puasa ini termasuk hari Jumat Agung dengan berpuasa dan berpantang. Jadi Rabu dan Jumat itu dianjurkan, bahkan diwajibkan supaya kita berpuasa dan berpantang pada hari Rabu dan Jumat, termasuk Jumat Agung. Berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Jadi kalau biasanya kita makan kenyang 3 kali atau 2 kali sehari, ini selama masa puasa, ya, khususnya hari Rabu dan hari Jumat, kita itu mengurangi makan. Jadi kita hanya makan itu 1 kali, makan 3 kali juga, tapi makannya sedikit-sedikit. 1 kali saja makan kenyang. Misalnya kita makan kenyang pada siang hari, malam dan pagi ya sedikit-sedikit, sekedar ada itu pengganjal perut kita. Ya. Oke. B, berpuasa berarti mengurangi makan. Ya. Berpuasa berarti mengurangi makan sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berusia antara 18 tahun sampai 60 tahun. Jadi anak-anak belum, ya, bahkan anak remaja belum wajib berpuasa, tapi tetap berpantang. C, berpantang berarti mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, misalnya berpantang dari daging atau makanan mewah yang lainnya. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok, atau juga berpantang dari itu main game. Banyak anak-anak sekolah, remaja dan juga orang tua mainnya apa? Main game sepanjang hari, main TikTok dan lain sebagainya. Habis waktunya, tidak kerja apa-apa, hanya sepanjang hari main game saja di rumah. Baik anak-anak, orang dewasa, bahkan juga orang tua. Maka itu berpantang. Mari kita kurangi. Kurangi juga barangkali kita berkata-kata yang kurang ajar, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kurang pantas. Itu semua cara-cara berpantang yang modern seperti ini, ya. Nah, kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Jadi 14 tahun ke bawah itu bebas dari pantang. Tapi sebenarnya kalau kita mau mendidik anak-anak kita mulai dari dia mulai mengerti, mungkin umur 10 tahun atau umur 8 tahun, kalau dia sudah bisa mengerti, kita ajak mereka untuk berpantang supaya juga melatih kedisiplinan diri anak-anak dan juga melatih supaya dia semakin bertumbuh secara benar dalam iman, dalam kasih dan pengharapan. Mereka yang mendapatkan makanan dari dapur umum atau yang hidup di tengah keluarga yang seluruhnya belum Katolik, bebas dari wajib pantang tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Jadi anak-anak yang tinggal di asrama, tapi sekarang Covid tidak ada yang tinggal di asrama, ya. Atau orang yang tinggal di rumah atau nginap di rumah keluarga yang bukan Katolik, ya. Dia bebas dari wajib pantang tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Dia mesti berpuasa. Kewajiban Paskah yaitu kewajiban untuk menyambut komuni, dan kalau perlu sebelumnya mengaku dosa, dapat dipenuhi pada hari Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 sampai Raya Tritunggal Maha Kudus 30 Mei 2021. Jadi wajib terima komuni 1 kali, ya, dalam setahun, pada ini diwajibkan. Maka semoga nanti Covid ini bisa cepat berlalu supaya nanti kita bisa buka lagi gereja. Kita banyak berdoa, berharap kepada Tuhan semoga bisa kita buka gereja dan kita bisa itu mengadakan misa bersama dengan umat. Tetapi juga kita mesti mengaku dosa, ya. Pengakuan dosa sekarang sudah canggih nih. Bukan, tidak perlu lagi pengakuan dosa itu secara offline, tetapi juga bisa dengan online, pribadi, dengan pastor, menghubungi pastor, ya. Tapi bisa juga kalau offline, menghubungi secara pribadi, datang kepada pastor, seperti itu. Nah, itu saja yang saya sampaikan, harap diperhatikan baik-baik seruan dari keuskupan atau juga dari gereja kita, serta jangan lupa ini yang penting, ya. Iya, karena ini tema tahun ini, semakin beriman semakin apa? Semakin solider. Maka cara pengungkapan solider kita dengan saling membantu umat, bukan untuk membantu pastoran atau gereja atau paroki, tapi ini untuk membantu keseluruhan umat, ya. Ini sangat penting sebagai wujud bahwa kita itu mau berpantang dan puasa dalam masa tobat ini. Amin. Nah,
Itu saja, selamat menjalani masa prapaskah, masa tobat dan puasa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 378.